Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil hamdu rabbis samawati wal ardh wa lahu al-kibriya'u fis samawati wal ardh wal azizul hakim. Rabbi adkhilni wa adkhilni wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa ja'al batil innal batila kana zahuqa. Tundukkan kepalanya, putarnya kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula La haula wa la quwwata wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. illa billahil 'aliyyil 'azim. Nas'aluka bismika Allahumma jalla jalaluka wa bihaqi jamil malaikatil muqarrabin wa jamil anbiya'i wal mursalin ala rasim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa tilkiram wa bihaqi murabbi ruhina wa muslimina syaikhul fadl radhiyallahu anhu asbarakatuh wa talamuru wa antum rabbukana bi nuri marifatik wa tuharikul muslika ya rahman rahim. Kita doakan semoga almarhumah orang tua kita, keluarga kita, saudara kita yang wajib kita ingat, semoga mereka dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima iman Islamnya, diampuni dosa-dosanya, dan ada dalam perlindungan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua yang hadir langkahnya dicatat menjadi amal soleh. Dan semoga wabil khusus yang sudah memberikan tempat fasilitas untuk kita kajian disehatkan lahir batinnya, rezekinya berkah, keluarga sakinah mawaddah rahmah, anak-anak soleh-solehah, dan semoga dijauhkan dari musibah, dan semoga semua yang hadir dimudahkan segala urusannya. Yuk kita mohon kepada Allah dan baca Fatihah yang keras, masuk ke hati penuh dengan keyakinan, dan juga kita doakan saudara-saudara kita, sahabat kita seiman seislam, dan kita pada maklum lewat media sosial, walaupun kita tidak hadir di tempat, tapi informasi update saat ini ya Allah, ibu yang kehilangan anaknya, suami yang kehilangan istrinya, istri yang kehilangan suami, anak yang kehilangan orang tua, adik yang kehilangan kakaknya, kakak yang kehilangan adiknya, tetangga kehilangan saudaranya. Ya Allah, secara syariat mereka teraniaya, terzulim, tapi kita yakin husnudon mereka adalah orang-orang yang dimuliakan di turun Allah. Dan kita doakan semoga sahabat kita, saudara kita yang sedang diuji oleh Allah berperang melawan kezaliman, kekafiran, semoga mereka diberikan kekuatan, kesabaran, ketawakalan, dan semoga mereka ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semua perjuangan pengorbanannya dicatat, diganti dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita walaupun tidak hadir secara fisik, minimal kita dengan doa, tenaga, pikiran, dan harta kita sumbangkan buat mereka. Semoga Allah terima ikut andil dalam perjuangan jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini hadir mendoakan saudara-saudara kita sehingga menjadi syahadah, menjadi saksi nanti di hadapan Allah bahwa kita pun ikut andil mendoakan, ikut andil berjuang, berkorban dengan kapasitas yang kita mampu dan bisa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy
Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk kita dengan membaca sholawat, semoga doa kita diangkat oleh Allah, dikabulkan oleh Allah untuk diri kita, keluarga kita, saudara kita yang sudah berjuang tadi. Semoga mereka mati syahid, diterima oleh Allah, diberi kesabaran, ketakwaan, kekuatan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, sallallahu. Bayangkan oleh kita harta, tenaga, pikiran, bahkan nyawa. Mereka ditinggalkan orang yang mereka cintai, yang mereka sayangi. Sallallahu ala Muhammad. Mereka tidak punya tempat tinggal. Mereka menahan lapar, ya Allah. Mereka kehujanan, kepanasan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ayo semua. Ya Rasul salam alaika. Kita melihat anak-anak yang tidak punya dosa, yang mana mereka masih butuh kasih sayang, yang mereka masih butuh dengan pelukan anak orang tuanya, sementara mereka ditinggalkan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Ya Allah, angkat derajat mereka, berikan mereka kekuatan, ya Allah. Berikan mereka kesabaran, ya Allah. Turunkanlah pertolongan buat mereka, ya Allah. Sallallahu kita rasakan apa yang mereka rasakan. Gak ada tempat tinggal, gak ada makanan, gak ada air, gak ada listrik. Sallallahu alaihi. Lihat anak-anak kita, mereka masih bisa belajar, mereka masih bisa bermain. Tapi anak-anak di Palestina, mereka Masya Allah tidak bisa belajar, tidak bisa bermain, perut lapar. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun.
ujian bagi seluruh umat Islam di dunia ini. Mana rasa kepeduliannya, mana rasa persaudaraannya, mana rasa keluarga seiman seislam. Di sini kita terpanggil, di sini kita terketuk untuk ikut berandil berjuang. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salatullah alaika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita sekarang materinya khusus dulu adalah jaminan dari Allah bagi orang yang berjuang di jalan Allah. Surah 61, Surah 61 As-Saff ayat 10 sampai 13 sampai 14. Ya, ayat 10 sampai 14. Ya, ketemu ya Bunda? Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibatan fil jannati 'adn. Zalikal fawzul 'azim. Sadaqallahu Rasul. Sini benar. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Bapak Ibu ya, materinya tentang ini ya, biar ada motivasi dan kita ada dasarnya dan kita bisa mengaplikasikannya. Wahai orang-orang yang beriman, salam. Wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak ikuti atuimu soalnya. Tenangnya ciri Palestina teh. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perdagangan, suatu transaksi
dari siksa yang pedih. Sini Bunda. Di sini Allah memanggil, menyeru orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak terseru, tidak terpanggil, tidak tersentuh. Coba ibu nanaonan itu make kikiran ya. Nah, terus cek anu tengarti, terus justru ada keimanan, ada keyakinan. Tersentuh nggak Bu? Terpanggil nggak Bu? Ya salah satunya ini apresiasinya. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut. Kalau kita tidak iman melihat saudara, tetangga, sahabat kita terkena musibah, ya biasa aja, a priori. Tapi kita alhamdulillah ya Bun ya, setiap sujud kita mendoain, setiap beda sholat kita doain, itu bagian dari perjuangan. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang punya harta, mungkin tenaga kita nggak mungkin karena jauh, betul tidak? Mungkin secara materi itu ibu pasti ini punya organisasi, punya lembaga ya. Dan sekarang banyak organisasi yang menampung dana buat perjuangan sahabat kita. Kemana aja silakan, betul tidak? Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bentuk keimanan, itu bentuk keyakinan. Itu tidak Bu? Lanjut ya. Nah, mau nggak ibu ditunjuk kata Allah? Nih Allah bertanya ya, diwakilin Bu Kakak sekarang. Ibu, Allah nanya sama ibu-ibu, hati-hati nih, jawab ya. Ini siapa yang nanya? Allah. Serius ya, ini Allah yang nanya nih ya. Kakak hanya menyampaikan. Kata Allah, mau nggak Allah tunjukkan kepada kalian jual beli transaksi yang akan menyelamatkan dari siksa neraka. Mau nggak? Mau. Cuma mau. Oh, semangat. Ini istilahnya transaksi jual beli. Kalau bicara jual beli, ada yang menjual nggak Bu? Ada yang dibeli? Ada yang mau beli nggak? Ada barang yang dijual nggak? Nah, ini transaksi dengan Allah sangat indah, luar biasa. Kira-kiranya di sini bayarnya siapa? Pembelinya siapa? Allah. Penjualnya siapa? Kita. Betul tidak? Apa yang kita perjualbelikan? Waktu, tenaga, pikiran, dan harta. Betul tidak? Apa aja transaksi jual beli yang akan menyelamatkan kita dari siksa neraka? Satu, tu'minuna billah. Satu, beriman kepada Allah. Ibu hadir ke sini dasar mengikuti dasar iman. Iman. Ketika ibu datang ke sini dasar iman, berkorban nggak Bu? Waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya, semua yang dikorbankan itu ditransaksikan dengan siapa? Ini namanya sedang transaksi dengan Allah. Setuju ya? Tu'minu billah wa rasulihi. Dan iman kepada utusan Allah. Jadi iman kepada Allah, iman kepada utusan Allah, kesininya ngikuti para ulama. Jadi sekarang Bu syariatnya ngikuti siapa? Ulama. Karena ulama pewaris Rasul. Betul tidak? Jadi transaksi yang akan bisa menyelamatkan kita dari siksa neraka yang tadi apa Bu? Iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya. Sekarang iman kepada penerusnya. Berarti gimana maksudnya Ibu? Ibu ikuti Allah, ikuti Rasul, ikuti para ulama. Ketika sekarang kita ngikuti ulama, berarti Ibu sedang transaksi dengan siapa? Segitu. Ibu badan duduk ke ulama, mereka artis. Taksi awas. Lanjut lagi. Wa tujahiduna fi sabilillah. Salam. Dan berjuang di jalan Allah. Ini ada tambahannya nih. Kalau iman kepada Allah dan Rasulnya ngikuti ulama itu mah amal soleh saja buat sendiri. Betul nggak? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah ini ada tambahannya apa? Berjuang di jalan Allah. Jadi ibu mau bicara kimang, misalkan ibu gaduh harta nih, ibu suka ngeluarin zakat gak? Ngeluarin zakat gak? Ada zakat.
ada zakat, ada infak, ada sedekah. Itu tu'minuna billah wa rasul, baru ke situ. Halo? Contohnya, ibu punya harta, lalu keluarin zakatnya. Sudah zakat itu ibu sedekah. Berarti ada yang wajib, ada yang sunnah. Itu namanya tu'minuna billah wa rasul. Belum berjuang kalau begitu mah. Lalu ibu walaupun sudah zakat, infak, sedekah, ibu ngeluarin harta yang bagian ibu, bukan zakatnya, bukan infaknya, tapi ibu mengeluarkan bagian dari kita sendiri untuk berjuang di jalan Allah. Namanya berjuang. Berarti nggak bu? Emang Pak Ustaz tapi ngiringan zakatnya kamu berjuang terserah zakat pakai berjuang karena tu'minuna. Ngerti nggak bu? Ngerti nggak? Alih berjuang mah luar itu. Ngerti nggak logikanya? Halo juga. Misalkan ibu teh zakat infak sedekah dikumpulkan 10 juta, teh mah tu'minuna billah wa rasul. Di luar itu ibu ngeluarin lagi walaupun ambil dari milik kita, bagian kita sesudah dibersihkan oleh zakat dan infak. Itu namanya apa? Berjuang. Sampai ada yang jual rumah, ada yang jual mobil, jual motor, betul tidak? Nah, itu namanya apa? Berjuang. Ini makan berapa? Ini berjuang pada zakatnya. Betul tidak? Ada yang kita berjuang oleh Tuhan itu. Enggak salah. Nah maka kalau ada sekian mau dikeluarin itu, dikolektif, betul tidak? Kalau sudah ya sudah, nggak masalah. Contohnya, mau nggak berjuang? Ya terserah sih. Dengan apa? Bi amwalikum, dengan harta-harta kalian, tenaga, pikiran, harta, betul nggak? Wa anfusikum, dan jiwa-jiwa kalian. Bukan zakat aja, bukan zakatnya doang, nyawa dipertaruhkan. Itu namanya berjuang. Nah, itu lebih baik bagi kalian jika kalau kalian mengetahui. Ibu salaminya, ibu berjuang di jalan Allah, berjuang di jalan hawa nafsu. Sabda jujur, salaminya orang berjuang di jalan Allah. Harta kita itu dibelanjakan di jalan Allah untuk menjalankan Allah, apa mengikuti hawa nafsu? Ayo replikasi bumi Rasul Agung Alit. Alit. Enggak segitu. Ngaracangan. Betul tidak? Takut ibu punya rumah banyak gak dipakai, betul tidak? Cepat jual ke Palestina tuh. Masya Allah. Dan itu namanya berjuang. Dengan apa? Harta. Dengannya nyawa. Bisa dihargai gak nyawa? Gak bisa. Artinya namanya berjuang itu tidak terbatas dengan zakat tadi. Di luar itu, betul tidak? Mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Amin. Satu apa? Iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, dan berjuang di jalan. Simpelnya gini bu, iman di jalan Allah, laksanakan kewajibannya. Iman kepada Rasul, laksanakan sunnah. Nah, berjuang di jalan Allah di luar wajib dan sunnah. Nanti nggak bisa bu. Nah, begitu. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Amin. Apa ibu? Kalau kita sudah menjual harta, tenaga, pikiran, bahkan nyawa untuk berjuang di jalan siapa? Allah. Dibalas gak sama Allah? Dibeli gak sama Allah? Mana bu, kalau jual beli pasti ada MOU nggak? Ibu pesan ya, misalkan ibu bikin produk ini contohnya. Lalu ibu bikin produk sesuai contoh. Baru produk ibu akan dibeli kalau sesuai apa? Sesuai apa? Kade berjuang oke bahasa kaya kurang. Kudu sesuai contoh. Berjuang harus itu. Ini asal berjuang nak bahasa kaya. Ngerti nggak? Jangan sampai kita niatnya berjuang, tujuannya berjuang, tapi berjuangnya tidak sesuai contoh. Maka berjuangnya harus sesuai contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ibu pengen tahu contohnya gimana, tanya ke ulama. Ya, Ustaz, abi teh bade berjuang, kumaya bicaranya berjuang, betul tidak? Abi gadulia, aku mau berjuang teh, rasa hayang. Tanya ke kiai, itu, tanya ke ustaz, tanya ke ulama.
banyak ibu mengatakan zakat, infak, sedekah dan berjuang, tapi ibu sendiri yang mengeluarkan, ibu sendiri yang ngatur. Belum tentu itu diterima sama Allah kalau tidak sesuai dengan contoh. Betul tidak maksudnya? Itu namanya transaksi. Jual beli baru akan dibeli barangnya kalau sesuai contoh. Ibu kalau transaksi sama Allah kira-kira rugi apa untung? Tadi? Benar? Yakin? Ibu sekarang banyak kan transaksi dengan manusia? Kayak Pak Puji Kubatur biar karep. Betul tidak? Ingin ditele orang manusia habis-habisan kita. Tadinya mah acara syukuran debade biasa sederhana, yang penting keluarga, tapi pirakunya itu tangga tadi ajakan. Era, ayah masa era getah. Halo? Ada kata malu sama tetangga kalau nggak dibawa. Kalau cuma orang teh anu jadi obrolkan tuh tetangga. Nya aku orang ajakan di tetangga. Kita ada pembicaraan dari mana itu tetangga diajakan Ari Besti. Halo, betul tidak? Akhirnya tambah lagi. Itu teh karena Allah apa karena manusia itu? Meni bebeakan itu teh. Waktu nakur sapoe-sapoting hajatna beak ratusan juta. Coba nyen pasantren. Betul tidak? Coba nyen jalan, betul tidak? Hesek ikuti jalan Allah. Ikuti kawan nafsu. Semangat wae. Geus nanti arobrolkeun ku besti jeung tetangga. Halo? Halus cenah daging teh badan. Lihat. Halo. Bukan kami pada sararai tapi hasum. Apa tadi mau didramatisir maksudnya ya? Jadi kita transaksi dengan manusia habis. Apa maksud transaksi dengan manusia? Ingin dipilih oleh manusia, ingin dipuji oleh manusia, ingin dapat penghargaan dari manusia. Bebeakan tegal mati. Insya Allah kita didik waktu di Indonesia. Ya kan segitunya kok. Akhirnya terus buku tadi baik sederhana dan kondisi ekonomi susah, betul tidak? Anggaran 100 juta jadi ngabengkak jadi 500 juta atau ngide 400 juta. Acara geus ku sapoe capeknya diomongkeun nya utang kan. Ya Allah, mudah-mudahan kasih nirannya. Itu transaksi dengan siapa? Manusia. Untung rugi dong. Untung rugi. Contoh aja ibu transaksi dengan manusia ingin kepake, ingin ditilik oleh sang suami. Oh, pasti kecewa kan? Ibu teh ada empal jengkol kesukaan. Surprise. Dan nguruk lagi tatang habis kang segeun. Pas di antosan sakit balik-balik wae. Kecewa tuh Bu? Ibu terserah kesalapan dari makan bareng, ibu kakuleman, betul? Suami datang larut malam, suami pun langsung tidur. Empal jengkol masih utuh. Kira-kira pagi-pagi ibu sudah bahagia ayam pitaan apa bang tenung? Dan jika suami kan nggak tahu judul, nggak tahu tema. Kenapa sih mama teh baru doa? Mama kenapa? Pikir. Untuk saat kita bikin pokoknya. Halo, kan ada kasih surprise, suaminya nggak tahu, betul tidak? Halo, kayak tadi kasurupan. Pokoknya mah transaksi dengan selain Allah pasti rugi. Ya, dan semua kebaikan yang kita lakukan akan berubah jadi racun dan meracuni. Berarti kenapa jengkol? Terus bangkenun orang itu baik-baik. Pas suami bilang tuan, mah beres bang, nanti rawe lah. Kayak nafsu makan. Pas itu orang empal jengkol itu sudah. Alhamdulillah. Mama kenapa nggak bilang? Halo. Tadi ibu-ibunya. Lanjut nggak? Sami Ustaz dakwah hayang nanti ibu-ibu capek. Iya kan jalannya setiap pola pikir berbeda, setiap penilaian berbeda. Capek tidak kakak ngalayaninnya. Kakak kudu sesuai kau yang bunda jabe diri. Cocok dengan bunda no.
Halo? Betul tidak? Kakak ngikuti yang si A tidak cocok dengan si B. Betul tidak? Radio cara rapi. Ini karena Allah punya. Ibu arek resep kuma ibu. Ibu teresep kuma ibu. Ibu resep dulu. Ditarik. Sama itu. Kamu ibu nyebut resep sama itu kan. Ya karena dia dan capek bu yang kakak rasain kalau kakak dakwah ingin ketila ibu-ibu, ketila jamaah banyak. Kau ninggalin nengadolek ini jadi hati. Kamu ninggalin nangunya ya Allah. Karena kan menjadi tubuh. Hubungannya nanya, lalu ini mah contohnya. Ibu gaduh kahoyong. Ustaz gaduh teh. Ibu ngikut kan saya ibu resep tampo we. Niat abi ningali Ustaz dina itu Allah. Abi di sami. Ibu ada posisi makarap wae. Abi karena Allah itu insya Allah. Paham gak nih? Jadi kita ini transaksinya banyak dengan manusia. Tapi rugi, capek, lelah. Tapi bebeangan teu kapok, kajadian deui. Terus hari itu wae teh. Tapi Bu kalau transaksi dengan Allah pasti akan untung. Amin. Amin. Sini. Apa saja Bu pahala atau bayaran ketika kita transaksi dengan satu. Yaghfir lakum dzunubakum. Satu, balasan dari Allah, imbalan dari Allah, pembelian dari Allah atas apa yang kita korbankan di jalan Allah. Allah akan selalu mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin. Allah bunda dosa 10 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang, 1 tahun ke belakang, yang besar yang kecil, yang diingat tidak diingat, disadari tidak disadari, disengaja tidak disengaja, seluruhnya Allah hapus asbab berjuang di jalan Allah. Amin. Lanjut. Tentang at-tazkiyah, Bunda Jabeti dan keluarga besar bersyukur. Itu sedang berjuang di jalan Allah. Ustaz nanti ngacali ceramah, kursi tos kaya, meja jamaah tos kaya, jamnya atos tos dikasih naon? Tuang. Mau atos nanti kulit biasanya. Ada yang namanya samit. Oh, bisi puasa. Itu tidak coba kakak kudu mulai belum tentu ibu diulang ku kakak hadir. Saha kakak betul. Terus abang nulang nabi Jabeti besti dan besti kayu wae. Yang lain ditinggalkan. Betul tidak? Salah kita tinggalkan ku gara-gara besti. Betul tidak? Karena ada kedekatan emosional. Betul tidak? Ada kedekatan persahabatan. Jadi dekat, jadi hadir. Betul tidak? Kita berjuang di jalan Allah. Mudah-mudahan sedang ikutan di berjuang. Amin. Lanjut. Nah, satu akan apa? Selalu diampuni oleh Allah. Selama kita berjuang, selama itu terus diampuni oleh Allah. Berhenti berjuangnya, berhenti ampunannya. Yang dilakukan fil mudhari Bunda. Istiqomah selalu siang malam 24 jam terus tidak berhenti ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selama kita berjuang, selama yang kita berikan dipakai perjuangan, selama itu terus ampunan datang kepada kita. Amin. Ibu ikut andil membangun pesantren, membangun masjid, betul tidak? Memfasilitasi dakwah. Selama fasilitas itu digunakan berjuang di jalan Allah, selama itu pula ampunan terus terbuka buat kita. Amin. Ibu, kita ikut andil berjuang cuma sekali. Ada rezeki ya, membangun pesantren, masjid, membangun jalan, pokoknya untuk sarana ibadah, sarana berjuang di jalan Allah. Ketika ngasih kendaraan, betul tidak? Fasilitas dan dipakai berdakwah, selama fasilitas itu dipakai, selama itu terus ibu ngalir pahalanya. Terus ampunan terbuka. Bahkan ibu kalau ikut andil berjuang di jalan Allah lewat ilmu, ustaznya dakwah nggak Bu? Sana kemari, asbab kita berikan fasilitas, ustaznya berdakwah sana kemari, ilmunya bermanfaat nggak Bu?
Itu tidak berhenti sampai kiamat. Bahkan misalkan kendaraannya ada rusaknya nggak? Akhirnya mogok nggak dipakai, betul tidak? Tapi selama dipakai ilmunya manfaat gak, Bu? Itu tidak berhenti pahalanya. Itu tidak berhenti ampunannya. Masya Allah. Maka penyesalan orang yang meninggal hanya satu, ingin kembali ke muka bumi ini untuk bersedekah. Ya, karena sedekah itu investasi. Maka investasi harus sama perusahaan yang sehat, yang profitnya tidak akan berhenti. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Amin. Lanjut. Jadi setelah kamu dapat ampunan, tidak berhenti, seluruh dosa kita diampuni oleh Allah. Maka istilahnya la sogogir ma'al istimrar. Bu, tidak ada dosa kecil, kalau terus dilakukan itu dosa jadi besar. Ulangi, jangan menganggap sepele kepada dosa. La sogogir ma'al istimrar. Gak ada dosa kecil, kalau terus dilakukan akan jadi dosa besar. Contoh debu, biarin aja terus. Tebal gak debunya? Ngerti gak Mas Bu? Kita jangan nyepelin dosa kecil. Rutinitas dilakukan tuh dosa kecil akan jadi dosa besar. Tapi kembali, la kabair ma'al istighfar. Gak ada dosa besar kalau terus-terusan istighfar, maka terkikis akan terhapus. Nah, dengan berjuang di jalan Allah, otomatis kita selalu diampuni oleh Allah. Kita tobat belum tentu diterima, kita tobat belum tentu dikabul oleh Allah. Tapi berjuang di jalan Allah dijamin langsung oleh Allah. Ulangi, ibu punya dosa, lalu ibu istighfar, minta ampun, nah belum tentu diterima. Ya, tapi ketika ibu ikut andil berjuang di jalan Allah dengan tenaga pikiran, harta, bahkan nyawa, maka otomatis jaminan dari Allah, yaghfir lakum dzunubakum, langsung otomatis dosa-dosanya selalu diampuni oleh Allah. Amin. Itu kelebihannya, Bu. Kalau ikut andil berjuang di jalan siapa? Allah. Maka jangan cukup iman kepada Allah, jangan cukup iman kepada Rasul. A priori atas perjuangan, jangan, belum tentu amal kita mau diterima, betul tidak? Belum tentu istighfar kita diterima, betul tidak? Tapi ketika berjuang dengan Allah, dijamin oleh Allah. Itu kelebihannya. Siap berjuangnya? Satu. Yang kedua, wa yudkhilukum jannah. Yang kedua, akan dimasukkan surganya Allah. Kapanpun matinya, mau pagi matinya, mau siang matinya, mau sore mau matinya, mau malam matinya, kapanpun kematian datang, dia sedang berjuang di jalan Allah, syahid, langsung masuk surga, karpet merah digelar. Amin. Kakak ada postingan kan yang di Palestina sekarang kan banyak mayat yang mati dalam reruntuhan ya, bukan satu, ratusan ribuan coba. Ada mayat satu aja, Bu. Mayat manusia itu bangkainya bau nggak, Bu? Baunya minta ampun. Kita aja di rumah ada cicak nih, cicak. Betul tak? Kayak putar-putar kemana nih, memang terus bau luar. Zaman dia nyelip saat itu dia pernah sekali gitu kan. Terus sapu eta ge pas teh mah teu pernah saking alit. Nah, cacak nyelipnya terus baunya luar manusia lebih dari itu sebagainya. Tapi kata mereka hilang itu baunya, Allah ganti dengan wangi minyak kasturi. Jadi Bunda, sebetulnya bagi orang yang beriman itu ketika terjadi perang, jadikan suatu keyakinan. Ada yang mati itu jadi suatu keyakinan. Keyakinan apa? Ternyata wangi baunya, jadi nambah lemah, nambah semangat. Semangat semua, ini mati di jalan Allah. Padahal ini sudah ditawarin untuk hijrah. Ya, ayo warga Palestina hijrah. Tempat disediakan 4 kali lipat, betul tidak? Semua akan dibangunkan, semua fasilitas disiapkan. Tapi mereka orang Palestina tidak mau pindah, tidak mau hijrah, tapi mereka mau tetap bertahan di sana sampai ajal menimpanya. Kenapa? Karena Syahid menunggu mereka. Tapi bagi orang kafir, kematian apa? Jadi ketakutan mereka, dan itu menghantui mereka sehingga semakin lama perangnya semakin lemah apanya? Kekuatan semangatnya, bahkan banyak yang balik kanan dan
kebalik bunda, karena menyaksikan dengan sedih orang yang mati bangkainya harusnya bau, ini menjadi aroma yang sangat luar biasa wangi sehingga membangkitkan jihad mau mati di medan perang. Kurang wae jauh siap itu. Soalnya kasarnya dia mau nanya. Ini kan ini apresiasi, ini kan salah satu bentuk iman, betul tidak Bu? Insyaallah. Maka salah satunya bocoran saja Palestina seperti ini, ketika nanti orang Yahudi sudah berkumpul semua, betul tidak? Terjadi perang besar, itu akan jadi kuburan massal buat orang Yahudi, Islam bangkit di situ. Ya. Dan Imam Mahdi akan lahir, akan muncul, ternyata Islam muncul bukan di Timur Tengah. Ini ulama udah sepakat loh, ulama ini, padahal ulama ini nggak ada musyawarah. Ulama ini ngobrol ngasih fatwa rahasia kepada muridnya. Ulama ini ngobrol ngasih fatwa kepada muridnya. Padahal ulama ini dengan ulama ini nggak pada kenal, tapi sama ucapannya. Lahirnya, bangkitnya kemajuan Islam dari Asia. Asia adalah Indonesia adalah Jawa Barat, Jawa Barat adalah Tasikmalaya. Salah satunya Majelis At-Tazkiyah. Catat. Iya, Jawa Barat Tasik. Makanya Tasikmalaya itu udah dibuletin di Gedung Putih Amerika, Sentral Pergerakan Islam Tasikmalaya. Tasik-kusik kabeh dahiru. Iya, gitu. Menurut intelijen, cenah ada apa nama ikutan itu, cenah tapi nyati. Atas ibu tahu kemarin kebakaran Tasikmalaya? Tahu nggak? Itu anak kena sekolah. Kemarin yang terjadi kebakaran? Yang tahu kemarin tahu dulu atau Tasik membara. Wah, saya kalau bukan Cironi. Aku kemarin, aduh, kali amat. Jadi masuk dari provokator. Kemarin ke belakang, kan orang melihat Bu, banyak anak kecil. Lanjut, ibu mau nggak masuk surga? Mau mandi masuk surga atau langsung? Ibu, kalau iman hanya iman kepada Allah, Rasul tidak ada tambahan berjuang, mohon maaf ibu dihisab. Ulangi apa Bu? Ibadahnya belum tentu diterima, istighfarnya belum tentu diterima, dihisab oleh Allah. Tapi yang berjuang di jalan Allah langsung dijamin diampuni seluruh dosanya oleh Allah, mati langsung masuk surga tanpa dihisab. Tuh mau nggak? Ayo siap. Biar kita poin tadi masuknya Hades. Kalau tanya era, jadi sebab gelap Pak Ustaz. Ayo cari tahu mereka Palestina di bawah lempangan di spesial. La ilaha. Lanjut. Ibu kalau nggak berjuang di jalan Allah, itu dihisab dulu. Tahu nggak? Ditanya, diperhitungkan. Pasti ibu masuk surga, cuma mampir dulu kemana? Ke neraka, dicuci heula dosana, geus bersih kayak masuk surga. Tuh iman kepada Allah, iman kepada Rasul, tapi tidak mau berjuang mah begitu. Halo? Kalau berjuang, nggak boleh dosanya masuk surga, macet apa langsung? Langsung. Ya Allah, masuk surga. Jadi kalau berjuang di jalan Allah, dijamin nggak sama Allah? Dijamin pahalanya diterima, dijamin dosanya diampuni, mati kapan saja langsung tanpa hisab-hisab. Di kubur lagi pun mati saya atau pakai kain kafan, mau ayah pakai itu dikapanin, betul tidak? Kenapa? Karena baju yang dipakainya akan jadi saksi, jadi saksi. Itu dimuliakan oleh Allah. Itu bayangin Bu ya. Pernah kita Maya ada postingan bahwa bangkainya yang mayatnya itu tidak bau tapi wangi, baru ngeh ya kita deh. Nah dipikirin mah kurang baik tadi kayak cak hiji. Nya terus bau nya sakamar sabuni karangse. Ya jauh nih ribuan coba. Tapi tidak terasa bau. Ya Allah, Masya Allah. Allah ganti dengan wangi minyak kasturi sehingga itu menjadi gairah semangat
juang untuk para mujahid. Haraus teh ka urang ayeuna semangat juangna. Haraus teh urang lain jauh ka rasa. Komun di ditu Ibu. Sehingga ada ya wartawan atau media peliput dari Indonesia dia menunjukkan untuk pulang tidak mau pulang. Saya mau di sini walaupun mati taruhannya. Emang dari jalannya begitu. Kalau bagi orang yang beriman, mereka rindu kematian, mereka akan terdepan cari kematian. Hari nukapir mah cari keselamatan, hari umat Islam cari kematian. Beda tuh. Contoh, ayah hiji jalmi geus nekat hiji jalmi mau beda kurang pare. Kurang dikumpul diungkus jalmi 100 jalmi, aya 100 jalmi cari keselamatan sanu meunang. Nu saurang eta nu nekat, betul tidak? Nu 100 ge eleh ku saurang, da saurang nekat. Tapi nu 100 teh nekat sieun. Nah, satu mujahid akan menakuti ribuan orang-orang kafir. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berjalan. Amin. Kata sebut jadi dibeli sama Allah dengan ampunan, dibeli oleh Allah dengan apa? Surganya Allah. Maka Bun, di dunia itu di mana tuh? Di akhirat. Teruskan terakhir. Ayat berapa? 13. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ayat berapa itu? 13. Ya tuh. Dan sekarang ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai. Sini Bunda perhatikan. Tadi ketika kita iman pada Allah, Rasulnya, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah, ikut andil berjuang. Awas susunannya. 1 iman kepada Allah. 2 Rasul. Baru berjuang. Ada berjuang sholat henteu. Nah itu bisa gitu. Atas ya. Jadi maksudnya iman kepada Allah dan Rasul jalankan dulu perintah Allah yang menjadi kewajiban kita, jalankan dulu perintah Rasulullah yang menjadi sunnahnya, baru berjuang. Ketiga, yang berjuang, sholat itu. Nanti nggak kewajiban ditinggalkan. Koslet pertama, yang kedua, sah, tidak sah. Syaratnya iman kepada Allah, kepada Rasulnya, baru berjuang di jalan. Ini 3 paket ini harus komplit ya. Makanya kalau sholatnya udah benar, puasanya udah benar, wajibnya udah benar, sunnahnya udah benar, baru berjuang di jalan. Maka pasukan Hamas Ibu tidak sembarangan direkrut. Setiap yang mau berjuang, hayu, tidak, diseleksi dulu sholatnya, bahkan diseleksi dulu bacaan Al-Qur'annya, bahkan diseleksi harus hafal Quran dulu. Hafid, ulama ikut baca ngerti, berjuang, cici gue, ini macam lagi. Makanya tadi baru bisa diberi oleh Allah kalau sesuai contoh. Ibu diampuni oleh Allah sudah senang, masuk surga sudah senang, kurang apa? Betul tidak? Tapi Allah nawarin lagi kata Allah, dan ada lagi, saran. Dan ada lagi yang lebih kau sukai. Allah mau ngasih lagi nih selain ampunan dan surga, ada lagi kata Allah yang lebih kalian sukai daripada ampunan dan surga. Coba Bu, apa kira-kira yang kita sukai daripada ampunan dan surga? Pertolongan dari Allah dalam waktu yang dekat. Artinya ampunan dan surga kan nanti di akhirat. Betul tidak? Hari pertolongan Nusa Ketima maksudnya di mana? Di dunia. Jadi orang yang berjuang di jalan Allah Bu, selain nanti di akhirat langsung masuk surga tanpa hisab, di dunia pun dapat pertolongan dari Allah. Amin. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Yang berat jadi ringan. Amin. Yang sulit jadi mudah. Amin ya Rabbal. Amin. Mujizat terjadinya di akhirat apa di dunia? Nasrullah, datang pertolongan Allah ketika para nabi berjuang di jalan Allah. Karomah di dunia apa di akhirat? Allah berikan karomah pertolongan dari Allah kepada para wali ketika para wali berjuang di jalan Allah. Begitu pula ketika kita mengikuti para nabi, para wali, insya Allah kita akan dapat pertolongan dari Allah yang tidak mungkin jadi mungkin, yang luar biasa, yang tidak biasa-biasa. Amin.
Masya Allah. Siap dapat pertolongan Allah? So, ibu, ini notifikator kurangnya, harus deh. Padahal pertolongan Allah sekarang di dunia dengan surga. Kalau di bendang balik saya mana? Surga. Tapi orang masuk di mana? Nah, orang masuk instan. Terus ibu meningkai 100.000, mending dianjuk 1 juta ke 10 tahun. Ya sudah kasih. Nanti nggak benar. Nah, Allah tahu karakter manusia. Bahasanya kata Allah, ada lagi loh yang lebih kau sukai daripada ampunan dan surga. Apa? Pertolongan dari Allah di waktu yang dekat. Artinya jangan menunggu di akhirat, di dunia Allah kasih pertolongan. Amin. Bunda ingin anak kita soleh soleha, ingin keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, ingin usaha kita dijamin dijaga oleh Allah, ikut berjuang jalan Allah, dijamin tuh semua itu dapat pertolongan dari Allah. Amin. Makanya bunda ingin nggak dapat pertolongan Allah? Cung hoyong cung coba. Ini waktunya terbatas cung. Ingin nggak? Cepat cung. Berjuanglah di jalan siapa? Siap berjuang jalan Allah? Siap berjuang?